Ya, pengalaman melakukan pinjaman uang di aplikasi Adapundi seperti apa ceritanya dan bagaimana ketika kita mengalami yang namanya telat bayar dan gagal bayar di aplikasi Adapundi, dan tentunya kita akan bahas juga untuk dari segi bunganya, tenornya di aplikasi Adapundi ini ya. Karena aplikasi Adapundi ini sendiri itu adalah aplikasi yang memang menyediakan limit yang lumayan besar ya di sini, sampai 100 juta rupiah. Dan kita akan lihat juga untuk aplikasinya terlebih dahulu sebelum kita bahas mengenai yang namanya gagal bayar ataupun telat bayarnya ya. Oke, jadi di sini aplikasi ini juga untuk legalitas teman-teman ya, sudah bisa dikatakan aman ya, karena aplikasi Adapundi ini sudah diawasi oleh OJK dan berizin. Dan memang ini sudah sekitar 7 tahunan ya aplikasi ini ada dan berizin. Jadi kalau misalnya kita memilih aplikasi yang resmi ya ini sudah resmi. Untuk bunganya di sini teman-teman ya, per harinya ataupun hariannya 0,03%, dan kita juga bisa lihat APR per tahunnya dulu di sini. Nah, di sini biasanya ada yang namanya APR-nya ya. Di sini ya untuk suku bunga pinjaman maksimum APR-nya 10,8% sampai 18% aja per tahun. Jadi di sini lumayan cukup sedang ya untuk aplikasi pinjaman online. Dan di sini juga tentunya kita belum tahu nih, ketika melakukan pinjaman baru bakalan tahu untuk biaya admin ataupun biaya layanannya. Nah, kalau misalnya kita bingung nih untuk bunga-bunganya ya, tenor pilih berapa bulan, kemudian juga untuk pinjaman limitnya berapa yang kita pilih, ajukan ya. Kita bisa kayak gini nih. Misalnya di sini kita pinjam sekitar ya kurang lebih antara 10 jutaan gitu ya. Kita lebihin sedikit. Kemudian kita pilih tenor, misalnya di sini untuk tenor kita pilih yang 100 harian ya. Lebih sedikit kalau enggak. Ya, seperti ini ya. Jadi di sini teman-teman, jumlah yang harus dibayarkan totalnya jadi 12.500.000. Ini 100 hari berarti sekitar 3 bulanan lebih, 1 minggu gitu ya teman-teman. Maka jadi ada tambahan total bunga dan biaya layanan itu jadi 2,5 juta dari pinjam 1 juta. Kemudian kalau misalnya kita mau lebih jelas lagi, kalau pilih di 30 hari gitu ya ataupun 1 bulan, maka di sini jadi sekitar 700-an ya untuk pinjaman segitu. Jadi kan ada yang kalau misalnya kita bulatkan pinjam 10 juta nih, per bulannya itu kalau 1 bulan itu kira-kira bakal lebih berapa sih dari 10 juta gitu ya. Ada yang 500, ada yang 400, itu beda-beda. Dan ini artinya untuk bunganya memang sedang ataupun bisa dianggap rendah, tapi biaya layanannya yang lumayan. Dari aplikasi Adapundi ini sepengalaman saya seperti itu teman-teman. Dan untuk aplikasi Adapundi ini teman-teman perlu kalian ketahui bahwasanya DC lapangannya sudah ada, tapi untuk yang nominal di bawah 5 juta itu enggak langsung didatangi juga ya, hanya saja di telepon terus ataupun di WA terus. Tetapi untuk DC lapangan turun enggak langsung turun. Tapi bukan berarti gak ada DC ya teman-teman ya, karena sudah banyak juga yang komen ada kok yang udah 2 kali 3 kali didatangi oleh DC lapangan dari Adapundi, tapi tidak seluruhnya yang gagal bayar ini didatangi. Ini tergantung kayak keberuntungan aja sih kalau menurut saya. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau nanya ataupun mau share pengalamannya pinjam uang di aplikasi Adapundi seperti apa, mungkin teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar seperti apa pengalaman kalian yang mungkin ingin nge-share ke teman-teman yang lainnya juga.